FM Cilegon Cemerlang di daerah Buah Cakrawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Mandiri. Semoga juga pada bagian juga sehat ya pagi hari ini di Info Mandiri hari Selasa. Seperti biasa ini yang temani Anda ya di Info Mandiri hari ini. Dan seperti biasa juga hari Selasa kita kedatangan atau mungkin kita akan ngobrol-ngobrol talk show bersama Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Hari ini pemandangannya agak berbeda dari seragamnya nih. Ini lebih berwarna soalnya ya. Oke, ya jelas kalau misalkan Mitra Mandiri penasaran nih yang lagi dengerin ya, bisa langsung merapat untuk melihat langsung di streamingan kita di Facebook Mandiri FM Cilegon. Nah, hari ini kita karena mungkin juga lagi ramai juga beberapa pekan kemarin juga sempat jadi ramai perbincangan ibu-ibu juga terkait dengan obat sirup. Kayaknya pas banget ini dengan tema kita pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini kita akan berkenalan dengan gagal ginjal akut anak. Dan pagi hari ini seperti biasa sudah ada Bu Nenden dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan ada juga dari ini Krakatau Medika ya? Betul. Iya, dari Krakatau Medika, ada dokter Gujali. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Iya, dan juga ada Ibu Riris, ini selaku apoteker ya, farmasi. Iya, betul. Iya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, baiklah. Kita awali saja seperti biasa, kita buka dari Bu Nenden dulu deh. Silakan, Bu. Iya, Mas Renji, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang. Halo Mitra Mandiri FM semua, bertemu lagi dengan kita dari Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan Rumah Sakit Krakatau Medika ya. Tapi sebelumnya perkenankan saya mengucapkan kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Haldi Agustian. Sehat selalu Bapak dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selamat pagi juga kepada Ibu Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Dr. Gigi Hajah Ratih Purnamasari MKM. Selamat pagi Ibu, selamat beraktivitas dan sehat-sehat selalu. Dan juga untuk Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Gigi Ruli Kusumawati MKM. Selamat pagi Ibu. Sehat selalu juga. Baik, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Enji bahwa pada hari ini narasumber kita dari Rumah Sakit Krakatau Medika dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali, Dokter Gajali MKes SPA ya Dok ya? Iya. Maaf kalau salah sebut. Dan dengan Mbak Riris Paramita Pak ya untuk itu dengan tema kenali gagal ginjal akut pada anak. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nenden ya sudah buka pagi hari ini dan ya seperti tadi yang sudah dibuka dengan tema kita hari ini adalah mengenali gagal ginjal akut pada anak. Oke. Ini juga kayaknya lagi ramai orang-orang ngomong gara-gara berita itu ya, Dok ya. Betul sekali. Apakah memang karena lagi ramai saat ini tiba-tiba terkuak bahwa gagal ginjal itu terjadi pada anak, apa memang sebelumnya tuh sudah ada nggak sih? Jadi sebelumnya sebenarnya udah ada gangguan ginjal akut pada anak. Oke. Ya. Itu ada yang akut, ada yang kronis, ya. Cuman memang penyebabnya bermacam-macam. Oke. Bisa prerenal, bisa istilahnya renal atau bisa postrenal. Ya, artinya sebelum ginjal, ya masalah misalnya yang terjadi pada sebelum ginjal itu atau masalah pada ginjalnya atau masalah setelah ginjalnya. Misalnya masalah yang terjadi sebelum ke ginjal misalnya dehidrasi contohnya. Ya, jadi orang yang kekurangan cairan, orang yang diare kekurangan cairan bisa sangat mungkin kemungkinan menjadi gangguan ginjal. Ya, tapi setelah dilakukan dehidrasi, maka fungsi ureum kreatininnya akan segera membaik. Nah, ada juga yang renal. Renal itu masalahnya di ginjal. Contohnya apa? Sindrom nefritik akut misalnya, atau nekrosis pada ginjalnya, ya. Nah, itu masalahnya terutama pada glomerulus. Nah, ada juga yang postrenal atau setelah ginjal. Nah, postrenal ini adalah masalah misalnya
adanya sumbatan batu saluran kemih misalnya, dia akan menyumbat yang akhirnya dia akan terjadi masalah di gangguan fungsi ginjalnya. Ya, jadi sebenarnya gangguan ginjal akut ini sebenarnya udah banyak ya, Sudah udah banyak ya? banyak kasusnya, cuman memang problemnya beda-beda ya, case-nya beda-beda. Apa perbedaan dari yang anak-anak nih ya? Sekarang kan kita kan juga emang temanya buat anak-anak Iya, juga iya. dok. Dan emang kemarin juga ramainya yang terjadi kasusnya Betul. adalah di anak-anak kan dok. Ya, Apa yang membedakan ini anak sama yang bisa dibilang remaja atau dewasa? sebenarnya gangguan ginjal ini itu anak kan itu 0 sampai 18 tahun ya, tahun, betul ya. Jadi hampir sama semua. Jadi dia punya kriteria-kriteria untuk mendiagnosisnya. Ini kita berbicara secara umum dulu ya. Iya, iya. Sebelum kita masuk ke Oke, yang kita yang benar intinya ya. ya. Kita secara umum dulu gangguan ginjal itu ya. Jadi sebenarnya hampir sama. Dia punya ada kriteria ya. Ya, kriteria misal yang dikeluarkan oleh Revels ya, ada risk ya. Kemudian ada injury dan failure. Jadi di mana kalau risk itu produksi urinnya kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam dalam 8 jam pertama. Kemudian yang kedua injury itu di mana produksi urin kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam dalam 16 jam. Nah, kalau failure di mana produksi urin kurang dari 0,3 cc per kilogram berat badan per jam dalam 24 jam. Jadi kita harus lihat dia masuk di mana itu. Di situ. Ini kita ngomong secara globalnya aja. Ya. Nah, apakah pasien masuk di risk, injury atau failure? Itu di situ. Oh, jadi tergantung dari. Jadi memang derajatnya pun ada lah, ibaratnya seperti itu. Ada derajatnya juga ya. Ini Jadi penyakit luar biasa ini. ya, penyakit luar biasa. Soalnya Mas, penyebabnya juga yang bisa bikin aki atau akut kidney injury itu banyak gitu. Jadi memang kita harus investigasi, kita harus melacak apa sebenarnya penyebabnya ini. Iya. Ya, tentunya kita kalau mau melacak ya harus dari anamnesis, kalau dokter ya pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang lainnya seperti laboratorium, radiologis dan sebagainya. Itu. Iya, emang ini juga kalau misalkan kayak kita sih yang biasanya yang udah dewasa udah tahunya paling karena biasanya masa sehari-harinya biasa mengkonsumsi obat-obatan, biasanya bukan obat-obatan nafsa ya, tapi kayak misalnya obat warung, dikit-dikit pusing minum obat, dikit-dikit ya, pusing minum bisa. obat. Itu juga kan biasanya beresiko ginjal juga kan dok ya? Bukan cuma ginjal, di hatinya juga Iya, beresiko. jantung juga sama. Jadi jantung juga sama. memang banyak penyebab yang memang harus kita dalami ya. Oke. Ya, dan tapi kalau misalkan yang membuat apa yang ke anak ini nih kadang kan ini kan kita kan nggak tahu sama sekali ya, maksudnya karena namanya anak masih baru gitu kan, kita nggak tahu apa yang dikonsumsinya juga masih baru juga gitu kan, tapi tiba-tiba mengidap gangguan ginjal gitu. Dan kemarin juga emang ramainya gara-gara Ini ramai banget hal ya yang kemarin ya. iya, Sebenarnya teman-teman saya pun juga pada berteriak terlebih di dunia kesehatan ya gitu ya, kan. termasuk pasien-pasien saya Iya. ya. Jadi banyak juga pertanyaan, loh saya kan anak-anak saya kan bukan cuma minum obat, Iya, betul. mereka juga jajanan di sekolahannya. Nah, apakah bisa dijamin jajanan yang Sehat. yang Aman, ya. di sana aman atau tidak mengandung zat pengawet atau zat-zat tertentu? Kita nggak tahu. Ya, jadi emang kita tidak tahu, emang kita emang harus investasi Ya, beneran ya. Ini investigasi benar-benar. Iya. Ini terjadi di Indonesia kan tahun ini, hanya apakah memang di dunia ini? Wah, itu kan awalnya mulainya dari Gambia ya. Iya. Gambia dilihat ada benar-benar terjadi suatu case akut kidney injury ya yang nyata-nyata diteliti ya disebabkan oleh
konsumsi obat paracetamol. Akhirnya ditelitilah obatnya ya, sehingga didapatkan gangguan fungsi ginjal secara akut. Akut itu cepat Iya. banget gangguan fungsi itu. Jadi dari baik tiba-tiba jelek gitu. Dan ini yang penting, pada saat pemeriksaan laboratorium didapatkan lebih dari 20 mg per desiliter cemaran cemaran etilen glikolnya ya, EG-nya. Nah, itu nanti Ya gitu ya. saya akan lebih dalam, kita bicara lebih dalam dulu. Oke, baiklah, Ya, kalau gitu siap. kita kembali lagi ke tema kita nih. Kita akan coba kenalan dulu dengan gagal ginjal akut ya. Di sini juga sempat tertulis juga nih ada beberapa macam yang dokter bilang juga kan. Ada beberapa macam gagal ginjal, jenis-jenisnya. Iya. Nah, ini juga ada gagal ginjal akut progresif atipikal ya. Iya. Apa itu, Dok? Biar, Ini- biar ibu-ibu juga mungkin biar lebih tahu juga nih. Inilah istilah Jenis-jenisnya. yang rame itu adalah gagal ginjal akut progresif Oke. atipikal. Progresif itu Atipikal. artinya sangat cepat, dan atipikal tidak seperti biasanya. Ya, terjadi penurunan fungsi ginjal yang benar-benar cepat banget ya, banget, dan penurunan sampai sama sekali tidak terjadi produksi urin gitu loh. Jadi keluhan ibunya biasanya ngomongnya gini, Dok, kencing anak saya kok dalam seharian ini nggak ada gitu, Oke. nggak pernah kencing sama sekali. Nah itu, dan disertai gejala-gejala lain biasanya, ada mual, muntah, dan demam. Nah, ini kita harus langsung segera investigasi ke arah sana ya. Jadi cepat. Nah, tentu kita akan menggali lagi pertanyaannya, apakah sebelumnya ada demam ataukah ada penyakit-penyakit penyerta lainnya. Kita harus lebih menggali lagi. Nah, apabila memang tidak ditemukan gejala-gejala itu, maka itu kita curigai sebagai gangguan ginjal akut progresif atipikal. Inilah yang lagi tren saat ini, yang disebabkan karena EG itu, etilen glikol. Ya, itu sebenarnya tanda-tandanya selain urin itu apa sih, Dok? Apanya? Selain tanda-tanda kalau misalkan ya si anak ini diagnosa atau mungkin sepertinya kena ginjal gitu. Nah, Selain dari urin, kan anak-anak kan kita kan belum terlihat Memang- juga. memang betul. Ya, tanda-tanda ini memang nggak khas. Iya. Tidak khas. Ya, itu yang pertama. Gejalanya pun tidak khas. Misalnya demam. Semua anak juga kalau Pasti ini akan- pasti demam. iya, Iya, anak satu. kecil pasti Iya, akan- pasti demam. Heeh. Mual seringnya, ya, mual, muntah, ya, semua juga hampir seperti itu ya. Mual, muntah, kemudian nyeri perut, ya. Nah, untuk gangguan ginjal ini ya, terjadinya itu harus segera ya, tiba-tiba nggak bisa. Di samping gejala itu harus ada gejala-gejala lainnya. Misalnya tidak bisa buang air kecil. Nah, itu baru kita curigai. Kan nggak mungkin pasien langsung datang kita periksa urin kreatininnya. Nggak. Jadi itu harus mulai dari step pertama di anamnesis. Anamnesis itu adalah ditanyakan ke keluarga keluhannya ya. Itu baru pemeriksaan penunjang lainnya, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, ya itu. Jadi memang harus step-step. Kalau kita pun dalam hal ini dengan adanya case ini ya, kita menggalinya udah harus lebih dalam lagi. Ya. Iya. Apakah ada penyakit ginjal sebelumnya? Kita harus tanya. Jangan sampai dia punya penyakit ginjal sebelumnya yang kita tidak ketahui. Ataukah misalnya ada penyakit-penyakit lain misalnya. Ya. Penyakit-penyakit kronis atau penyakit apapun itu kita harus gali. Yang atipikal ini ya baru apa gimana sih? Apa ini juga sudah lama juga jenisnya? Yang atipikal ini memang saat ini kita katakan progresif atipikal ya, memang saat ini setelah adanya Ramai rame di media ini. itu ya? Nah, jadi memang saat ini nih sangat-sangat banyak heboh di masyarakat ya, Mas ya. Iya. Semua bukan cuma di masyarakat, di kita para dokter,
para farmasi ini mau sebenarnya bikin kayak gimana ya, kayak di prank ya mungkin ya. Iya, bahkan kita jadinya yang mungkin biasa. Tapi bukan hanya mengarah gini dok, bukan hanya mengarah ke paracetamol cair, bahkan untuk beberapa ibu-ibu untuk case masalah sakit akhirnya mereka tidak mau minum obat cair. Nah itu dia, yang menjadi- itu dia problemnya mas. Di semua gimana nih caranya nih, kalau ini saya pokoknya nggak mau, pasien mau, saya nggak mau minum obat cair. Waduh, Karena udah terinduksinya dari medianya atau enggak di dari saat itu saya orang-orang. telepon Mbak Riris siap-siap ngir ya, karena kenapa? Karena dia capek juga ya numbuknya itu. Satu pasien bisa setengah jam itu. Ya, Nah, lebih. itu lebih ini ya, dan perlu diketahui bahwa kita juga belum tentu benar-benar tepat banget dosisnya dalam Peracikan ya. dalam meracikannya itu. Dalam meracikan. Ya, jadi memang ya formula bagus itu memang ya formula ya yang cair sebenarnya ya. Sirup Ah, atau drop ya, untuk anak untuk lebih sirup tepat. atau drop. Ah, ah. Tapi untuk penjelasan lebih lanjut kayaknya memang expertnya ini nih Bu Riris ya, nanti yang akan jelaskan ini Iya. gimana ininya. Gimana Bu Riz, setelah mulai kemarin rame apa yang terdampak dari farmasi sendiri ya, dari teman-teman farmasi juga sempat, kita juga akhirnya talk show juga beberapa hari kemudian ya dok. Di sini juga kita ngobrol terkait Shock, dengan Mas. Iya betul. Farmasi shock. Ya, yang jelas pertama kami harus menghentikan pemesanan obat-obat sirup untuk anak-anak dulu. Dampak keduanya kita semua jadi berotot. Wah, jadi lebih sehat ya. Masanya ya, masa otot kita Punya muscle ya, iya, gitu. betul. Karena yang biasanya dokter spesialis anak ya khususnya seperti dokter Gozali nih, dalam satu resep itu resep racikannya mungkin hanya satu gitu ya. Iya. Kali ini enggak, semuanya diracik ya kan. Jadi Bayangin satu pasien Heeh. itu kita kan kalau ngeracik misalnya paracetamol aja nggak bisa kita gabung dengan obat-obat lain, Iya, nggak bisa. Jadi satu aja paracetamol minta diracik, kemudian obat-obat lainnya minta diracik. Jadi dalam satu resep bisa 4 racikan atau 3 racikan paling enggak ya. Iya. Nah itu juga dalam satu poin, misalnya paracetamol aja diraciknya misalnya 15 menit, Ya, digerus, kemudian ditimbang, kemudian Ya, kemudian diukur, dibagi. ya dibagi lagi, itu butuh waktu. Belum pasien-pasien di rumah sakit seperti penyakit dalam apa semua harus dilayani semua. Tentu ini merupakan suatu problem yang kita hadapi bersama. Tapi sebagai dokter anak kita kan sayang juga terhadap anak-anak yang ada di Indonesia ini. Kita tidak mau mereka tercemar dengan etilen glikol. Kita harus lebih berhati-hati ya. karena mereka lah nanti sebagai penerus kita, nanti generasi penerus kita ya. Jadi ya untuk itu kita terus update ya. Ini yang penting ya Mas ya. Kita terus update dan menunggu BPOM rilis. Apalagi nih yang aman nih. Jadi gitu-gitu doang kita setiap hari. Lihat, oh lampiran apalagi nih, aman apalagi nih. Jadi itu aja. Di saat itu kita tahu, oh ini aman. Jadi kan nggak semua saat ini nggak semua yang sirup dilarang gitu. Udah ada press conference-nya ya, rilisnya. Ada press conference-nya ada. Dan biasanya per hari ada rilis dari Badan POM terkait obat-obat yang sudah diteliti dari regulator. Seperti itu ya. Berarti Bu Riz kalau sekarang kan untuk paracetamol sirupnya kan untuk anaknya tidak diperbolehkan nih. Betul. Terus kalau misalkan untuk anak-anak kalau misalnya mengalami demam atau apa, direkomendasinya apa? Ya kita selain sirup kan ada sediaan lain ya Mas ya. Jadi ada Apa tablet lagi seperti? ya, ada tablet, ada sediaan supositoria yang melalui anus dimasukkannya. Nah, itu bisa dari situ. Jadi kalau buat anak-anak yang belum bisa tablet, ya mau nggak mau kita puyer. Okay. Kalau misalkan mereka sudah bisa untuk minum tablet, ya alhamdulillah. Dosisnya paling kalau separuh tablet ya kita potong ya. potong aja gitu. Oke, jadi masih. Tapi perlu saya tambahkan, Kenapa tidak semua anak mau minum obat puyer. Ya karena memang rasanya ya
pahit, Betul. nggak enak. Itu menimbulkan trauma juga loh dok sebetulnya Iya, buat anak-anak bener. tuh terkait obat racikan, maksudnya obat puyer ya, karena baunya, rasanya itu udah apa namanya nggak nyaman untuk mereka. Dan biasanya pada saat kami mau memilih obat sirup, dokter-dokter spesialis anak di RSKM tuh biasanya lebih mementingkan yang pertama ini taste-nya gimana ya, taste gitu. Bisa nggak di ini dulu Dicoba dulu, tester. Kalau pahit atau apa itu juga akan memberi rasa trauma anak dan timbulnya incompliance ya. Jadi anak-anak jadi nggak mau minum obat itu betul. gawat juga gitu. Beliau lebih prefer misal yang rasanya manis atau sekaligus sekalian aja yang inner apa namanya plain. Ambar Jadi ya. dia bisa dicampur Oh, sama oke. bisa dicampur dengan makanan lain ya. ada Iya, yang iya. seperti itu ada gitu. Jadi supaya anak-anak nyaman minum obat, dia patuh minum obat, betul, dan nggak trauma, intinya seperti itu. Nah, repotnya lagi apabila kita dapatkan pada bayi-bayi yang usia misalnya 5 bulan. Ya. Aduh, itu kalau dipuyer agak repot itu. Ngeri aspirasi ya dok. Ya. Itu yang biasanya dapat drop ya. Ya. Yang biasanya kita memberikan drop dengan dosis yang tepat. Eh, Nah, pertanyaannya, bayi kan sangat sensitif dengan misalnya nih agak kelebihan lah, kelebihan dosis lah dari itu. Kita kan nggak tahu ya sisa-sisanya atau apapun, berapapun miligram, berapapun ini itu harus benar-benar terukur. Ya, jadi kalau dipuyer apakah memang pasti itu bisa segitu sesuai dengan yang kita inginkan gitu. lebih ke anaknya sih sebenarnya ya, kalau misalnya kita berpikir ya, karena memang obat ya memang pahit lah ya. Iya. Ya. Kalaupun nggak pahit ada rasa kayak anyir ya, apa gimana ya? Ya rasanya getir Getir kayak, ya, getir, bukan anjir bahan getir bahan gitu. kimia gitu kan ya. Makanya kenapa ada cair itu biar anak-anak tuh bisa masuk ke ininya ya, obatnya. Obat cair aja anak trauma, apalagi kalau Betul. dipuyer. Betul. Dan bila demam nih imbasnya dari case ini ya, bila demam kadang-kadang anaknya udah kejang ya, baru dibawa ke rumah sakit, gue udah kasih paracetamol, takut katanya. Aduh, Iya, karena karena takut ya, dianya. bingung. Jadi Ini satu ini juga ya dok ya, apa namanya, hal yang tidak boleh terjadi juga ya, Iya, nggak sampai bisa. pada akhirnya ketakutan gitu. Iya, untuk ibu-ibu khususnya sedikit kasih tips aja gitu supaya nggak lagi ragu dalam memberikan obat buat anak-anak. Jadi kalau memang sudah dirasa anak-anak ini mengalami demam yang sangat tinggi, nah itu bisa segera langsung dikonsultasikan sama dokter spesialis anak terdekat ya. Terus kalau mau mencari informasi gitu supaya nggak ragu terkait obat apa yang saat ini aman, injury time nih, saya butuh obat apa, bisa juga dikonsultasikan dengan apoteker yang ada di vaskes terdekat seperti itu. Jadi padahal sebetulnya ada supo ya, ada sediaan supositoria yang bisa dimasukkan melalui Dari anus ya? Betul. Itu biasanya memang jauh lebih efektif itu, cepat banget Cepat dia bereaksi menurun. biasanya. Jadi jangan sampai nunggu kejang ya dok. ya betul. Itu memang sempat ya. Betul. Obat-obat yang melalui sup itu sempat naik tuh, diborong tuh. Oh, Karena udah mereka udah pusing gimana kalau demam. Nah, tapi ingat, obat-obat sup juga bisa menimbulkan trauma pada anak. Ya betul. Jadi nggak semua anak udah mau dimasukin lewat sup, jangan. mereka bisa terima dengan baik gitu. Betul. Ya jangan kan anak dok, kalau misalkan dari situ yang dewasa pun juga kayaknya Ya. Kayak lebih gimana? milih enggak deh. Jadi sebenarnya kita patut memberikan apresiasi yang besar kepada Ikatan Dokter Anak Indonesia yang begitu cepat memberikan suatu wawasan, begitu cepat menginvestigasi suatu kasus, termasuk BPOM dan khususnya dari Kementerian Kesehatan yang benar-benar bekerja giat, benar-benar targetnya itu benar-benar harus cepat. Karena ini udah kepentingan negara, akhirnya dilakukanlah press release itu yang kemarin. Karena hal ini nggak bisa dibiarin begitu saja.
ya. Nah, yang pernah sering ditanya memang apakah semua obat-obat cair itu berbahaya? Iya, itu. Jadi apakah memang etilen glikol itu udah ada sebelumnya? Itu pertanyaan yang sering. Dok, anak saya ini udah dari tahun jebot, yang ini nih yang gede nih ya kakaknya minum paracetamol, hidup tuh dok. Nah, Iya kan? Betul, betul. Ini sering loh. Anak saya yang itu juga minum obat ini fine aja dok. Betul, betul. Kenapa bisa kasus ini tiba-tiba muncul? Iya. Nah, ini sempat saya diskusikan sama Iya. Mbak Riris. Iya. Mbak Riris, coba gimana ini? Apa sih sebenarnya? Nah, memang sih itu adalah zat pelarut ya. Tapi dalam posisi dosis tertentu itu bisa menyebabkan letal. itu apa sih yang sebenarnya yang menyebabkan akhirnya menjadi gagal ginjal, bahkan ini atipikal seperti yang dokter bilang tuh, Bu Riris? Ya, kalau Apakah memang seberbahaya, apa secepat itu membuat reaksi ke ginjal? ya dari cemaran ini ya, Uh, kalau dari hasil press conference dari Badan POM waktu itu saya ikut mendengarkan ya. Jadi memang ini sebenarnya masih dalam tahap investigasi. Jadi memang ada yang disebabkan karena cemaran, adanya cemaran itu di urin anak tadi yang seperti Dokter Gozali sudah sampaikan, ditemukan kadar si EG dan DEG ini dalam jumlah konsentrasi yang lebih dari 20 mg per desiliter. Ya, kadar plasmanya ya. Kadar Kalau plasma. ada Betul. plasmanya. Dan ada juga yang memang kasus akinya ini terjadi karena penyakit gitu. Ada juga combine. Ya, Dua-duanya betul. di pas penyakitnya ada, Dikasihlah obat itu. dikasih obat itu, kebetulan dicek darahnya memang ada etilennya. Nah, Jadi ini adalah seolah-olah ini masalahnya. drug Drug induce induce. ini. Makanya dari kami Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan bahwa ada kriteria-kriterianya, tolong dilihat. Kriteria inklusi itu yang kita masukkan, dan kriteria yang kita tidak masukkan, kriteria eksklusi. Misalnya seperti tadi saya bilang, apakah ada tanda-tanda dehidrasi pada anak ini? Jangan-jangan dia diare. Yeah. Itu salah satu. Yang kedua, apakah ada penyakit kelainan ginjal pada anak ini sebelumnya, ataukah ada infeksi saluran kemih atau batu saluran kemih pada anak ini? Itu satu kriteria eksklusi. Dan adanya penyakit kronik lain, misalnya SLE itu lupus ya, itu udah Bahaya sering, banget. itu udah pasti ke ginjal ya. Ataukah penyakit infeksi tropis lain, misalnya DBD, ya saya ulang lagi ya, misalnya DBD, tifoid, HIV, leptospirosis atau lainnya. Jadi itu harus kita singkirkan dulu itu. Kita lacak, jangan sampai ada ini nih. Ya, kalau ada maka gangguan ginjalnya kita eksklusi. Gitu. Nah, tentunya yang kita maksud inklusi adalah kriteria yang kita setelah dieksklusi itu tentunya kita lihat produksi urinnya. Apakah memang betul-betul menurunnya secara mendadak. Biasanya 1 sampai 3 minggu itu pelan-pelan penurunan fungsi ginjal itu ya. Nah, kalau memang yang sebelumnya yang disebabkan oleh penyakit dehidrasi atau apapun itu ya. Kemudian kita harus lihat, kita harus tanyakan, susah ya kalau untuk menanyakan ya apakah dia pernah meminum obat dengan etilen glikol yang banyak atau enggak, ya susah juga itu ya. Apalagi anak-anak kan juga kadang kita nggak tahu juga kan. Iya, Belum masalahnya tahu lagi. paracetamol kan itu kan beda ya Ya. produksinya. Kita cuma tahu paracetamol misalnya produksinya ada PT apa ya? Ya, bagaimana Riz? Iya, itu ya kalau hemat saya kita menunggu dari rilisan dari BPOM yang selanjutnya. Jadi kita udah ada berapa lampiran yang dirilis sama Badan POM ya. Terakhir info yang saya dapat sih masih 198 merek sirup tuh yang dinyatakan aman. Jadi dari situ dulu aja sih kalau kita mau secure. Jadi dari situ dulu aja yang dirilis dari BPOM. Selanjutnya BPOM akan terus
secara tes kromatografi di labnya hasilnya nanti akan mereka rilis seperti itu. Oke, Dok, kita kembali lagi ke gagal ginjal akut pada anaknya nih, Dok. Kira-kira apa yang perlu diketahui masyarakat terkait dengan gagal ginjal akut pada anak ini, biar kasusnya tidak sudah parah, ataupun mungkin biar kita tahu lah gejala-gejalanya dan apa yang harus dilakukan juga nih sama masyarakatnya. Pertama, yang penting itu nomor satu, kalau demam jangan langsung minum obat 37,6 suhunya, ya pasti rata-rata ibu-ibu udah khawatir tuh. Tapi biasanya ibu gitu dong. Ibu-ibu Tahu sendiri tahu saya dong, tuh. dok, anak gue sakit nih. Anak gue sakit, tapi janganlah masa 37,6 langsung dikasih paracetamol, enggak. Cukup minum air hangat dulu, kemudian kompres. Itu dulu, nanti 38,5 baru biasanya Terapi kita farmakologi dulu ya. Jadi kita selalu terapi non farmakologis dulu. Jadi yang kedua jangan panik. Ya. Kalau memang tiba-tiba anaknya demam tinggi sampai 41, langsung periksakan ke tempat terdekat, pusat pelayanan kesehatan terdekat. Karena mereka juga sudah punya standarisasi tentang obat-obat ya. Jadi harus terapi ya yang logis dulu lah, yang non farmakologis dulu, yang minum air putih yang banyak. Itu yang gejala yang paling umum aja, paling awal aja itu biasanya demam. Ya. Misalnya demam 38 ya, cukup minum air hangat dulu ya banyak. Kemudian kompres. Dengan itu aja sebenarnya udah bisa turun ya. Gitu. Jadi tidak harus langsung tiba-tiba juga. Nah, itu yang sekarang beredar di masyarakat, bahwa setiap demam 37, jangankan demam, hangat aja udah minum paracetamol. Iya. Iya kan? Apalagi udah rewel, Dok. Kalau anak udah rewel tuh. Waduh, udah rewel. Betul. Anak 37 itu udah rewel. Pasti rewel. Udah pasti rewel tuh. Makanya itu kadang ibu-ibu udah mulai panik. Ya. Iya. Kadang beli obat warung juga ya, Dok. Oh, itu yang Ini lebih parah. Ibu-ibu tuh kayak kontraksin yang gitu. Iya. Obat warung itu. Yang kedua, anjuran saya adalah jangan beli obat-obat yang ada di warung. Kita kan tidak tahu, serupa tapi tak sama. Ya betul. Paling mungkin rilis yang tahu. Obat-obat yang di warung expirednya gimana? Ya, tentu itu sangat berbahaya ya. Misalnya udah obat expire aja, udah masih dibeli di warung, itu udah toksik banget. Jadi kalau kita berniat untuk membeli obat di warung kan itu artinya kita sudah siap untuk swamedikasi. Jadi terkadang pengetahuan kita terkait yang kita alami dengan obat yang mau kita minum itu sebetulnya kadang nih, mohon maaf, ada yang juga saya temukan. Sakit kepala nih, mau beli amoxicillin dong, itu betul. Jadi anggapannya amoxicillin itu adalah obat yang bisa untuk menghilangkan sakit kepala. Jadi itu pun sudah salah persepsi. Amoxicillin di sini adalah antibiotik. Kalau misalkan pasien tidak mengalami demam, dari DSA atau dokter spesialis pun tidak akan memberikan antibiotik gitu. Apalagi sekarang antibiotik juga harus resep ada dokter. juga ini, anak saya batuk pilek, tolong antibiotik apa ya? Betul. Enggak sesuai dengan pernyataan. Jadi dari situlah Dari sebenarnya awalnya pemahaman dulu. Betul. Tentang gejala yang Mas tadi tanyakan, apabila terjadi frekuensi urin yang kurang. Itu berapa, Dok? Misalnya kayak misalnya untuk anaknya, apakah sehari cuman sekali atau sehari itu bisa nggak keluar urin sama Sehari nggak keluar sama sekali. Kalau memang orang nggak gangguan ginjal ya sama sekali kalau dalam 24 jam. Jadi kalau itu kan tadi saya udah bilang risk failure ya, ada risk injury failure ya. Jadi ada yang sedikit kok kencing anak saya, begini aja, kencing atau buang air kecil anak saya tidak lancar seperti biasanya. Tidak seperti biasanya, dan frekuensinya kok jadi biasanya misalnya 4 kali buang air kecil, tiba-tiba kok sekarang dari pagi sampai sore bahkan sampai malam kok baru cuma sekali, itu pun sedikit yang keluar. Itu udah harus segera
investigasi dibawa Dibawa ke dokter lah ke ya. dokter. Untuk Ya. dicek. Tapi kan kalau anak-anak di bawah 6 tahun, di bawah Balita. balita itu kan pakai pampers, Ya, jadi betul. kita nggak bisa hitung, Betul, ya. betul. Jadi nggak kriteria objektifnya susah, Betul. ya. Iya. Iya, jadi Harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau frekuensi kurangnya buang air kecil itu disertai dengan mual, muntah, Nah, demam, iya. itu tolong segera periksakan ke dokter. kalau itu udah termasuk lebih ke arah ke ginjal apa bukan? Kalau urinnya berkurang terus terjadi mual dan muntah. Kita curigai seperti itu. Dan Ya. itu udah akut maksudnya. Ya, seperti itu akut. Ya, akut itu artinya dia nggak punya riwayat sebelumnya kayak Ya, begitu, gitu loh. Langsung. Oh, tidak ada Tiba-tiba tahap- langsung gitu. tidak ada tahapannya. Tidak ada tahapannya. Biasanya kan bertahap ya. Dari misalnya hari ini dia masih kencing, tiba-tiba besok berkurang, besoknya berkurang lagi. Oh, Gitu. Oh, jadi Jadi enggak ya aku tuh benar-benar langsung gitu. ngedrop lah gitu Ngedrop ya. langsung. Nah, makanya di sini kita sebutkan gagal ginjal akut progresif. Progresif itu berlangsung secara cepat. Ya. Makanya istilahnya progresif atipikal, benar-benar cepat. Dan ini apa? Karena mungkin zat toksiknya itu, etilen glikolnya itu yang toksik terhadap glomerulusnya. Berarti langkahnya harus langsung ke bawah ke dokter dong. Harus kalau sudah segera, terjadi kayak harus gitu. segera. Jadi kita ini marilah kita sama-sama Hmm. menjaga kesehatan anak bangsa, Mm-mm. anak-anak anak-anak kita kesayangan kita. sebagai sebagai penerus Hmm. atau masa depan bangsa kita ini ya. Jadi kita harus sama-sama menjaga ya, dan kita juga memberikan betapa progresnya, betapa semangatnya Dinas Kesehatan Cilegon dalam memberikan komunikasi dengan kita ya, dokter spesialis anak ya, bukan cuma saya di RSKM, tapi tentunya dengan para teman-teman sejawat saya, senior-senior saya yang ada di Cilegon khususnya ya. Bahkan kita sering komunikasi melalui WhatsApp grup, apalagi si info terupdate-nya, tentu kita harus terus mencari apa sih yang dirilis lagi, yang terbaru gitu loh, harus update gitu kita, karena perubahan itu begitu cepat ya. Oke. Kalau misalkan yang bertahap dok, ada tanda-tandanya nggak dok? Sementara kita kan kalau lihat gitu berarti kan kita harus ke lab dong. Ya, harus klep. Tapi kalau untuk melihat Kita kita lihat. tanda-tandanya nih, biar ya mungkin ada tahapnya, tapi kita biar tahu nih, oh ini kayaknya beresiko, dan akhirnya kita memutuskan untuk lab gitu. Ini kita harus pisahkan dulu nih, ini seperti saya bilang tadi. Ini dia punya riwayat penyakit sebelumnya. Orang tua berpengaruh ke gen? Apa? Gen? Enggak, Oh, tidak berpengaruh kan? Dok? bukan di situ, kecuali dia kelainan kongenital ya. Oke. Ada juga Oh, kelainan ada. kongenital. Jadi kita lihat dulu nih, ada nggak penyakit penyertanya. Contoh aja ya, sindrom nefrotik. Udah riwayat bengkak sebelumnya, ya. Udah ada riwayat bengkak sebelumnya. Ya pasti kemungkinan untuk terjadinya gangguan ginjal ya pasti jelas banget, ya, sindrom nefrotik. Atau memang ada gangguan-gangguan seperti sindrom nefritik akut, Yes. yang kencing merah. Jadi kencingnya merah, jadi kita. Nah, makanya saya harap kepada para masyarakat ya, kalau ada anak yang dicurigai kencingnya kurang, kencingnya ada yang warnanya merah misalnya. Merah kan itu bukan berarti ini ya yang gara-gara etilen glikol, tapi intinya ada masalah ya, segera periksakan ke dokter. Apapun masalahnya, demam tinggi, mual, muntah, kencingnya berkurang secara mendadak ya. Kalau untuk case ini itu harus kencing berkurang secara mendadak. Hari kemarin, dok, kemarin masih bagus nih, kok tiba-tiba setelah, nah ini contoh ya, tiba-tiba setelah minum obat A misalnya, tiba-tiba kencingnya tiba-tiba berkurang. Ini obatnya yang diminum, dok. Ini tiba-tiba banget nih. Nah, itu yang harus dicurigai, ya. Karena kalau kita lihat gejala yang spesifik banget adalah produksi urin, ya, yang spesifik.
Karena udah kalau ginjal Karena udah- ya itu produksi yang urin punya pasti. sih, iya. Jadi di mana dia nggak bisa memproduksi urin, iya kan? Gitu. Iya deh. Ya, kalau misalkan dari anak-anak ya berarti ya Nanti di rumah sakit pasti akan diperiksa laboratorium, dicek lengkap apakah ada penyakit penyerta atau enggak. Itulah fungsinya dibawa ke klinik dulu supaya diinvestigasi lebih lanjut itu penyebabnya. Jadi jangan didiemin dulu di rumah. Jadi yang pertama adalah keywordnya adalah produksi urinnya, ya keywordnya itu. Sampai sama sekali dia nggak bisa buang air kecil, ya. Memang sih kadang-kadang ya ada yang didahului dengan infeksi saluran nafas, demam. Nah itu adalah faktor-faktor confounding istilahnya. Iya, ini Yang pengacau. emang berpengaruh, sempat dengar juga berdampak ke sesak napas juga, Dok. Iya, orang kalau gagal ginjal pasti udah kemana-mana. Oh, berarti Iya, udah kompilasi pasti, udah kemana-mana pasti. ya? Udah. Oke. Iya, wow. Iya, apalagi ini, aduh. Sekali lagi karena ini Aduh, kita memang- kita concernnya ke anak-anak, jadinya jauh lebih Waduh. kita lebih inilah lebih hati-hati, Hati-hati. lebih waspada juga dalam mungkin juga dari selain konsumsi apa sih, Dok, biasanya? Apa ya? Selain dari konsumsi Konsumsi makanan makanan, penyebab Bah- gagal ginjal. banyak untuk yang dimakan atau penyakit-penyakit penyerta. Penyerta itu berarti yang membawa ke menuju Membawa ke ke ginjal. ya misalnya dehidrasi, diare. Oh, Ya, berarti. itu bisa. Contoh, ya. Berarti Itu jajan bisa. kali ya. Dan dia dalam fase lama Oh. dehidrasinya nggak dibawa-bawa, udah diarenya udah 10 kali per hari 1 minggu, dalam 1 minggu itu udah dan dia dalam kondisi dehidrasi berat, itu hipoperfusi ke ginjalnya, ya. Gitu. Selain dehidrasi, penyertanya berarti lebih utama Penyakit dehidrasi. yang tadi saya sebutkan ada infeksi tropis, Iya. DBD atau dalam hal ini yang Diare ya dari. DSS juga bisa, ya diare juga bisa, ya. COVID tuh. Nah, itu dulu disalahartikan awalnya tuh. Iya. Nah, dengan dianggap bahwa itu adalah disalahartikan bahwa ini adalah COVID yang prolong COVID, Iya. ya, dianggap sebagai itu. Nah, awalnya, tapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut ternyata bukan. Iya. Ternyata benar-benar ini adalah suatu intoksikasi ya, Iya. glikol. Ya ini juga sempat jadi ramai Betul. karena memang ada kasus varian baru di luar negeri ya. Infonya sih seperti itu. Waduh, itu udah sekarang lagi. Tahun baruan nanti nggak usah tahun baruan lagi. XBB-nya tahun 2023 Januari dong. Aduh. Jadi saya sarankan ya, jangan sampai panik lah. Iya, iya. Ya, panik. Tapi agak sulit kalau untuk anak kawan. Betul, betul. Itu manusiawi. Jangan kan mungkin buat anak kita, buat anak kan misalkan ada tetangga nangis juga kadang kita kepikiran gitu Betul, ya. bener. Kalau ada anak-anak masih bayi apalagi aduh udah kalau udah rewel tengah malam juga pasti otomatis kita panik sih. Iya. Panik pasti. Manusiawi. Gak ada yang Apalagi demam tinggi ya, Dok ya. Waduh udah kita udah mikirnya udah pasti gimana nih gitu kan. Oke, Dok, ada lagi yang perlu diketahui untuk ibu-ibu rumah tangga lebih tepatnya sih? ya. Jadi tadi saya udah bilang bahwa demam jangan langsung lah untuk cari anak kita demam langsung cari paracetamol. Belilah di warung samping rumah. Iya kan itu udah salah ya di warung samping rumah. Karena saya pernah juga dapatkan seperti itu yang expired. Oke. Ya, jadi carilah di apotek atau terpercaya ya atau paling tepatnya lagi beli di periksakan ke dokter. Biar dokter yang menganalisa lebih lanjut. Itu lebih elok saya rasa ya. Dan yang kalau 37,6 Ya. banyakin minum dulu deh. Oke. Ya. Atau masih anget-anget gitu nggak usah pakai paracetamol dulu, kompres dulu lah. Ya. Jadi jangan langsung panik ya. Itu yang pertama. Yang kedua apabila didapatkan kasus, nah ini ya kasus anaknya sampai tidak keluar urin sama sekali, itu berarti kan kita perlu curigai ya, tidak keluar urin sama sekali. Nah udah mulai
timbul gejala mual, udah langsung periksakan ke dokter. Nanti dokter akan mereferensikan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, karena pemeriksaan lebih lanjut itu memang di rumah sakit tertentu. Ya. Tapi kalau untuk Cilegon sendiri ada kasusnya Bu selama ini? Untuk Cilegon nggak ada. Apa di dokter juga kayaknya belum ada kan dok? Untuk kami itu belum ada. Iya, Dulu sempat ya, nggak apa-apa saya klarifikasi di sini. Tapi yang lagi pas rame-rame ini mah Rame-rame tidak ada. ini ya, nggak ada yang benar-benar ada, tapi masuk dalam kriteria eksklusi. Gitu. Jadi nggak di bukan karena bahan cemaran. Bukan karena bahan cemaran. Ya. Oke. Dok, ini sudah bukan hampir, sudah jam 10 lewat. Kita mau coba masuk ke sesi pertanyaan dulu ya dok ya? Iya. Sebelum kita menutup obrolan kita, karena nggak kerasa juga nih. Nggak kerasa ini udah lama. Makin lama makin hangat obrolannya. Iya. Ini ada ibarat infeksi ginjal pada anak itu seperti apa? Itu kayak hampir rata-rata orang tuh masih bingung sih dok, infeksi ginjal pada anak itu seperti apa gitu. Infeksi ginjal pada anak itu tetap gejalanya itu selalu diawali ya biasanya mual, muntah, ya demam juga, kadang sesak napas, ya kadang bengkak ya, badannya bengkak. Jadi semua bengkak pun ya banyak ya, bisa karena jantung, bisa karena hati ya. Jadi memang gejala-gejalanya nggak khas. Ya itu, tapi gejala-gejala yang perlu diwaspadai apa seperti yang saya bilang tadi, apabila tidak keluar urin dalam 24 jam itu tiba-tiba nggak ada urin sama sekali, atau tiba-tiba urin yang keluar sangat sedikit ya. Jadi yang tadi ya dok ya, di lebih lihat Jadi urin lah ya, lebih baik periksa lah ke klinik terdekat atau ke rumah sakit ya. Iya, Saya rasa itu yang puskesmas ya dulu, nanti puskesmas yang evaluasi lebih lanjut. Dari puskesmas biasanya akan mengirim ke kami yang akan investigasi lebih lanjut untuk pemeriksaan yang lebih detail lagi. Biasanya kami akan rujuk juga ke rumah sakit yang tipe A misalnya. Oke, ini juga nih dok, parameter awal sebagai dokter untuk monitoring sebelum timbul gejala anuria setelah adanya amnesia ya, minum obat sirup tertentu ya. Iya, minum obat sirup tertentu. Itu apa dok? Jadi Parameternya? ini terkait case ini ya. Terkait case ini ya kita harus investigasi apakah dia baru membeli misalnya ya obat-obatan, baru minum obat misalnya paracetamol ya. Yang paling sering nih paracetamol nih. Yang paling sering case-nya ini paling sering paracetamol. Biasanya dalam 24 jam terakhir kita harus hati-hati. Dan tiba-tiba setelah minum itu anaknya tiba-tiba nggak bisa keluar urin. Nah itu harus digarisbawahi ya. Nah itu yang paling penting. Iya, terus apa yang memungkinkan parameter lab urin terhadap adanya kristal oksalat dok dalam hal tersebut? Ya, banyak pemeriksaan urin ya yang akan kita periksa ya, misalnya pH-nya ya kurang dari 7,3, serum bikarbonatnya kurang dari 20 mg misalnya ya, atau osmolar gap-nya lebih dari 10, dan terdapat kristal oksalat dari urin juga biasa ada. Jadi itu memang suatu parameternya ya. Ya. Jadi dari situnya ya dok ya. Iya. Jadi parameter utamanya ya ditemukan etilen glikol lebih dari 20 mg per desiliter di dalam plasmanya, itu parameternya ya. Atau adanya suatu riwayat. Nah ini yang bisa kita gali adalah riwayat menelan etilen glikol beberapa jam sebelumnya. Nah pertanyaannya yang sekarang yang saya mau tanya, mungkin saya mau diskusikan sama Ibu Riris, etilen glikol ini gimana? Gue tahu nih ini ada etilen glikolnya atau enggak, sedangkan di dalam suatu obat itu nggak ada tertera
itunya. Ya, ya itu yang sedang menjadi bahan evaluasi ya dok ya dari badan regulator yang ada di negara ini gitu, khususnya untuk menilai suatu cemaran dalam produk jadi gitu. Nah emang case-nya di sini nih adalah cemaran atau tercemarnya si bahan baku obat demam ya, yang ada etilen glikol dan dietilen glikolnya. Sejarah kelam terkait case EG dan DEG ini di tahun 90-an dulu ada terjadi di negara mana sih lupa ya? Nigeria kalau nggak salah ya. Di situ dulu dari produsen bahan bakunya yang seharusnya dia itu adalah etilen glikol atau dietilen glikol, tapi di kemasannya tidak tahu secara sengaja atau tidak sengaja itu di label PEG, polyethylene glycol. Jadi ada kesalahan dari situ juga. Nah sekarang kalau misalnya ditanya terus gimana gue taunya nih di obat ini ada atau enggak, ya memang susah kalau kita sudah di masyarakat, surveillance-nya sulit. Surveillance-nya hanya bisa dari itu tadi, pada saat minum ternyata tiba-tiba reaksinya ya? Iya, satu hari kemarin minum obat ini tiba-tiba nggak bisa kencing. Nah, itu yang dilakukan kalau di farmasi ada yang namanya pharmacovigilance. Jadi di situ tuh terkait monitoring efek samping obat di situ ada. Nah jadi kalau ada yang tiba-tiba seperti itu, kita baru bisa menangkap. Surveillance-nya dari situ, post marketing surveillance. Jadi dari situ, dan kalau misalkan mau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mungkin di lab ya itu bisa ketangkap tadi di kadar plasmanya ada cemaran EG atau DEG tadi. Jadi memang nggak bisa dengan cara yang biasa aja untuk tahu bahwa itu tercemar atau nggak, apalagi ya di setiap obat komposisinya itu tidak dicantumkan semuanya ya. Kalau di luar negeri semuanya loh. Ada ya maksudnya kalau di sini tuh hanya minimalis ya dok. Minimalis. Nah ini juga pas banget yang jadinya nih kayak nyambung nih Bu Riris nih, kan katanya kan obat itu kan sudah ada izin BPOM-nya. Betul. Terus katanya kenapa bisa pertanyaan berat ini. Iya, sama pandangan juga terkait dengan Polever saat ini yang menjadi kejuruan polifarmaka sama dari racikan. Oke, polifarmaka dari racikan. Aku jawab yang terkait kenapa kok produsen obat kan sudah dapat CPOB. Nah ini saya mengikuti setiap kali ada press release-nya dari BPOM ya terkait hal ini. Jadi ini yang sedang menjadi investigasi dari BPOM dan juga pihak-pihak berwenang yang lainnya. Dalam arti apakah ini ada unsur kesengajaan atau tidak? Unsur kesengajaan berarti pidana atau tidak ada unsur kesengajaan itu seperti apa? Ya, apakah dengan adanya ini sebenarnya aku harus bercerita dari awal. EG dan DEG ini apa sebenarnya? Dia itu adalah zat kimia, tapi dia bisa berfungsi juga sebagai pelarut. Tapi pelarut apa? Bukan pelarut obat. EG DEG dia bisa berfungsi sebagai pelarut zat-zat kimia lainnya yang tidak termasuk dalam pharmaceutical grade. Sedangkan yang diperbolehkan sebagai pelarut obat apa sih? PEG, PG, sorbitol, gliserin atau gliserol itu dia yang sudah berstandar pharmaceutical grade. Supaya zat kimia bisa mencapai standar pharmaceutical grade, itu dia harus membayar mahal untuk perizinan jadi harus mendapat perizinan yang lebih ya dari BPOM. Dan yang jelas kenapa bisa menjadi lebih mahal, karena dia harus melewati satu proses pemurnian yang jauh lebih tinggi lagi supaya dia bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah dari situ pada saat produksi yang tadi ini yang saya bilang tadi, investigasi apakah betul ini hanya tercemar tanpa sengaja atau dikarenakan bahan baku yang bukan pharmaceutical grade ini
harganya murah di pasaran. Oke. Murah, dan pada saat ketersediaan pelarut yang seharusnya digunakan itu tidak ada, karena ini kembali lagi, ini baru investigasi, Iya, ya investigasi kan. udah. Ini Tahu. investigasi praduga. Apa namanya, akhirnya menggunakan itu dengan sengaja atau tidak. Nah, jadi kembali lagi, karena case-nya ini masalahnya cemaran, atau di bahan baku tersebut tercemar, ya sehingga ini masih dilakukan investigasi lebih lanjut, karena seharusnya untuk bahan-bahan yang pharmaceutical grade itu sudah mendapatkan izin yang sebagaimana mestinya dari BPOM, termasuk SKI, yang saya tahu SKI bukan Sari Kuring ya. SKI lapar dong. SKI itu surat keterangan impor. Jadi kalau dia tidak pharmaceutical grade itu biasanya apa tuh? Izin untuk masuknya ke dalam negeri dia tidak melalui BPOM yang saya tahu, tapi melalui Kementerian Perindustrian. Seperti itu. Jadi ya itulah tadi jawabannya kenapa kok kelolosan gitu, dan ini mungkin menjadi masukan yang baik untuk para regulator kita untuk mengevaluasi lagi terkait kebijakan, standar dan sebagainya seperti itu ya. Terus kemudian tadi yang pertanyaan berikutnya, pandangan apoteker terhadap pemakaian pulveres, karena kecenderungan fitofarmaka itu betul sekali. Bukan fitofarmaka ya, polifarmaka. Polifarmasi itu kalau secara harfiahnya memang 5 macam obat dalam satu racikan. Dan memang ya seperti Dokter Ghazali tadi bilang, racikan itu untuk saat ini dari segi kefarmasian pun memang sebetulnya kalau nggak ada kasus ini better memang tidak disarankan. Tidak disarankan. Ya, betul. Jadi karena apa? Dia kan mengubah bentuk sediaan dari yang sudah ada nih. Produsen membuat dia tablet, kapsul, dibuat sedemikian rupa, salut selaput dengan tujuan tertentu supaya lebih anu gitu ya, maksudnya dia lebih stabil, lebih ini ke waktu dimakan juga lebih mudah, lebih enak dan sebagainya. Sedangkan pada saat kita melakukan peracikan itu sudah merubah bentuk aslinya, dan itu pasti akan ada yang namanya beyond use date. Jadi dia pada akhirnya akan mudah rusak seperti itu. Terus apalagi sekarang biasanya ya udah dalam satu racikan 5 nih sekaligus biar minumnya langsung gitu. Nah, di situ akan ada interaksi obat. Jadi sebetulnya kalau dari pandangan apoteker sendiri kami sebenarnya secara keilmuan pun ini sangat tidak dianjurkan gitu. Namun ini case-nya tuh case global, nasional sekarang. Yang sebenarnya sih kita bisa juga men-switch atau men-substitute sediaan sirup ini dengan sediaan lain gitu. Ya contohnya kalau anak-anak memang bisa minum tablet, kita kasih tablet. Kalau misalkan ada sediaan supo, ya kita kasih supo. Ya sementara ya menunggu update dari BPOM dan juga Kemenkes seperti itu. Sebenarnya kita sama-sama menunggu ini. Jadi obat-obat sirup apa saja yang bisa gitu. Karena ini baru kalau nggak salah ada 192 ya. Iya, udah. Iya. Cuman 198. Cuman kan kita juga nggak hafal semua ya. Jadi kadang-kadang kalau udah pusing begitu saya telepon, Mbak Deris, ini udah masuk belum? Ya menyita waktu juga sih, cuman ya betul. Ya namanya ya kita semua ini ya dilanda suatu ibaratnya negara kita ini memang lagi diuji lah. Padahal pandeminya masih belum dicabut, ini udah mulai lagi. Belum pandemi usai, benar-benar usai, masih ada lagi case seperti ini gitu. Bertubi-tubi cobaannya kita ini. Oke, Dok, ini juga ada pertanyaan nih dari Nanda Della nih. Apa yang menyebabkan ataupun apa kaitannya ginjal dengan urin, Dok? Ini jelas. Karena produksi kan dari ginjal kan. Segala sesuatu itu akan diproduksi ya. Dikeluarin oleh ginjal, itu filtrasinya di situ. Ya,
kecuali misalnya ada zat-zat apapun itu akan diekskresi keluar ya. Iya, Di situ semua. Makanya ginjal ibaratnya tempat saringannya itu ya, apabila dia rusak, dia akan inflamasi, dia nggak akan bisa memberikan filtrasinya keluar, gitu loh. Sehingga produksi urinnya benar-benar nggak ada, atau pertama awalnya ya menurun dulu sedikit demi sedikit. Tapi kalau untuk case ethylene glycol ini memang benar-benar ya sangat toksik banget, jadi benar-benar terjadinya begitu progresif ya, progresif. Jadi gini dok, kalau dia sampai bisa menimbulkan nefrotoksik saat ini sama anak-anak, itu berarti dosisnya luar biasa. Dosisnya luar biasa. Karena sebetulnya di Farmakope internasional sendiri, di Farmakope Indonesia, itu buku pedoman kami para farmasis, di situ sebetulnya sudah ada tertulis jelas ambang batas yang diperbolehkan. Ethylene glycolnya ya? Iya, EG dan DEG itu 0,1%. Total itu tidak boleh mencapai 1%. Nah, tapi kalau atau 0,1 itu sama dengan berapa? 0,5 ml per kilogram berat badan. Tapi kalau sampai dia bisa menimbulkan toksik seperti itu bisa dipastikan ya, kurang lebih konsentrasi yang terdapat dalam bahan baku itu bisa sampai 1.500 mg per kilogram berat badan. Toksik banget ini ya. Kalau dikonsentrasikan tuh kayak 0,sekian%, kayaknya kecil gimana. Tapi kalau sampai dia, ya itu makanya tadi, adakah unsur kesengajaan atau tidak? Itu bisa, kalau udah lebih dari segitu, saya rasa dia itu udah ada dosis letal malah. Yes, lethal dose ya. Lethal dose udah bukan gangguan ginjal lagi yang terjadi. Bisa kemana-mana, udah gangguan ginjal, udah sesak napas, itu udah lethal dose gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya kasus yang kita nggak bisa remehkan juga. Ya. Dokter Gojal ini kan juga waktu kita sudah melewati batas tadi. Tapi saya mau coba ngasih ini dulu deh, satu pertanyaan lagi deh. Ini terkait dengan seberapa besar peluang kalau misalkan anak peluang hidup ya? Seberapa besar peluang hidup kalau misalkan anak terindikasi gagal ginjal akut? Kalau secara umum selama penanganannya cepat, tepat, insya Allah prognosisnya itu jauh lebih bagus, ya. Cepat, tepat. Tapi dia sebetulnya reversible nggak sih dok kalau AKI ini? Reversible nggak? Maksudnya bisa. Misalnya contoh, dia karena dehidrasi contoh ya, itu masih bisa bagus. Itu ya, kalaupun bisa misalnya intoksikasi, tapi dengan dosis yang minimal, karena itu kan progresif. Kalau nggak ditangani dengan cepat, udah. Dia jadi kalau udah risk injury failure, kalau udah jadi failure udah sulit. Iya, udah sulit. Ya. Kan ada tadi di awal saya udah bilang. Nah, di saat urin susah juga ya kalau saya ngomong urinnya berkurang, kan banyak juga yang bisa penyebabnya. Dia anak tidak mau kencing karena sakit, kalau pipis ternyata kalau ditahan infeksi. Jadi kita nggak bisa bener, makanya saya bilang kalau memang ada kita jumpain case seperti ini, tolong periksakan ke puskesmas dulu. Secepatnya untuk datang ke fasilitas. Koordinasi kita dengan dinas kesehatan, dengan pihak-pihak terkait, mulai dari puskesmas, rumah sakit atau klinik-klinik terdekat, itu penting ya. Jadi kami pun juga akan berkoordinasi tentu dengan rumah sakit yang tipe A ya. Iya, kalau memang kami mencurigai seperti itu, jadi kami akan komunikasikan cepat, karena penanganan yang lebih cepat tentu prognosisnya bisa lebih baik. Sebenarnya masih banyak pertanyaan sih dok. Iya sih sebenarnya. satu lagi deh apa nih dok? Ya, komplikasi apa aja nih penyakit dari gagal ginjal? Apanya? Komplikasinya dari gagal ginjal. Komplikasi kalau gagal ginjal ya nggak bisa kencing misalnya ya, nggak bisa. Itu pada komplikasinya bisa muntah-muntah, bisa sesak napas, ibaratnya racunnya nggak bisa dikeluarin, karena ada pembuangan racun. Pembuangan racunnya nggak bisa dikeluarin, akhirnya kemana-mana.
gitu loh. Bisa terjadi infeksi juga. Kalau Ya. ini pertanyaan dari saya, Dok, kan kita punya 2 ginjal nih. Apakah mungkin kalau misalnya ini terjadi akut nih, yang benar-benar kondisinya case-nya adalah parah banget, ginjal kita dioperasi, masih ada 1 ginjal lagi, itu masih bisa terselamatkan? Masih bisa tapi tidak sesempurna yang 2 ya. Iya, iya. Ya, tidak sesempurna yang 2. Hmm. Ya, tetap adanya suatu perubahan di dalam organ tubuh itu tidak akan sesempurna yang pertama. Oke. Itu penting. Iya, iya. Ya. Jadi walaupun kita punya 2, ya 2 tetap tidak dijaga akan, tidak dua-duanya. bisa. Betul. Ibarat suatu mesin pesawat, Eh, kalau mati sebelah masih bisa terbang sih. Iya kan? Iya. Masih bisa. cuman Tapi miring ya. beda. Doa dong. Cuma campur doang. Iya, iya. Dokter Iya kan? Soalnya ini kan sempat rame juga nih, Dok, kalau misalnya orang-orang kan dikit-dikit bilang jual ginjal, dikit-dikit orang jual Aduh. ginjal. Iya, tuh. Jangan Hati-hati, seperti itu. jangan. Seperti itu. Walaupun kita Bisa. punya 2, tetap aja harus Iya. dijaga dua-duanya. Ya, Allah udah menciptakan seperti kodratnya seperti itu. Tentu ibaratnya kalau misalnya ada satu yang bermasalah, ya masih bisa di-cover dengan yang satu. Ya ini justru malah salah satu keajaiban ya, Keajaiban. yang dikasih sama Allah nih. Kita dikasih 2 Iya. buat spare kalau misalnya sesuatu terjadi. Jadi mungkin sebelum kita akhiri mungkin ya, Eh, kita himbau kepada masyarakat. Boleh, Pertama untuk para orang tua, mari kita sama-sama menjaga anak-anak kita, anak-anak calon penerus kita ya, Generasi Ya. ya. generasi muda, calon generasi penerus ya, supaya dia tetap sehat ya, dia tetap sehat. Nah, apabila terjadi suatu keluhan, pertama jangan panik. hmm, Kedua, ada misalnya keluhan demam, jangan langsung berikan paracetamol. hmm. Cukup minum air hangat, kompres. Kalau demamnya tidak turun, Dok, bagaimana? Langsung periksakan ke puskesmas atau klinik terdekat dulu ke dokter yang paling dekat dijangkau. Kalau misalnya masih belum juga ada perubahan, ya silakan nanti dapat rujukan dari puskesmas atau klinik terdekat. Iya, Itu. Jadi itu yang penting. Dan jangan gunakan beli obat-obat di warung ya. Iya, yang iya. bukan berarti kita melarang ini ya. Jualan obat baru ya? Cuman untuk saat ini, Hmm. kita kan sedang diuji ya. Hmm. BPOM sedang bekerja keras dalam hal ini untuk menyeleksi obat-obat apa saja yang masuk dalam kriteria aman untuk dikonsumsi ya. Nah, mungkin Ibu Riris ada tambahan ya? Ya, tips aman ya untuk mengkonsumsi obat. Selain kita sekarang harus lebih update lagi nih, update lagi terkait info-info atau berita-berita tentang gagal ginjal akut ini, kita ikuti terus update-nya. Kemudian jangan lupa minum obat itu harus sesuai dengan petunjuk dokter ataupun petunjuk yang ada di kemasan. Jadi bagi yang ingin melakukan swamedikasi sendiri, kalau memang tidak tahu terkait keluhan yang dirasakan dan obat apa yang kira-kira mau dibeli, lebih baik datang ke sarana pelayanan Kesehatan, ya. kesehatan yang terdekat ya. Contoh misalkan apotek, di situ pasti akan ada apoteker, atau bisa juga ke fasilitas pelayanan kesehatan yang di situ sudah ada dokter dan juga pasti ada apoteker ya. Kita bisa berkomunikasi gitu ya terkait bagaimana cara penggunaan obatnya, bagaimana dengan keluhannya. Itu sih. Dan sakit untuk anak-anak jangan panik, jangan ragu juga untuk dalam memberikan obat. Itu sekali lagi ada dokter, ada apoteker, silakan Bapak Ibu sekalian yang memiliki masalah atau keluhan kesehatan terutama untuk anaknya bisa berkonsultasi dengan kami
seperti itu. Oke. Bahkan saya sendiri berkonsultasi dengan Riris sebelum meresepkan obat. Ini aman kan nih, Riris? Intinya Sebelum gua resepin aman kan nih obat nih? iya iya. Ini kan kita supaya ada 2 lapis. Ini ya Kita seleksi ya, berkolaborasi. berkolaborasi Oke. untuk itu, Berkolaborasi. gitu. Iya. Kadang-kadang kan saya bisa luput, manusia biasa Sama, juga iya, luput, betul dong. luput ya. Kadang-kadang, dok, ini belum aman nih. Nah, misalnya, oke, ganti. Gitu. Waduh, berarti Jadi ini- memang kalau di kami itu memang ketat, sangat Iya. ketat sekali ya. Berarti ini saudara kita bukan hanya masyarakat tapi dokter dan juga farmasi. Oh. Aku tekan. Biar tetap berkoordinasi antara dokter sama Iya. apoteker ya. Memang Betul. harus ada Eh. apa nih, kolaborasi. Oke. Aku Dalam, disiplin. Betul. dalam kasus ini, saya udah sering banget nih berkolaborasi sama Otik. Betul sekali. Baik, Bunda dan ada yang disampaikan Bu sebelum kita Aduh. pamit? Informasinya sekarang sangat luar biasa Iya, ya, Mas ini Hendy. udah melebarnya udah panjang banget ini sudah. Karena diharapkan mitra mandiri yang khususnya yang punya anak balita harus benar-benar menjaga anak kita ya. Dan mungkin untuk ini kembali saya ingatkan untuk berperilaku hidup sehat, memberikan anak kita nutrisi yang baik. Kalau misalkan sakit ya tadi yang disampaikan, jangan buru-buru dikasih makan obat, apalagi obat warung. Segera bila ada menemukan gejala-gejala yang seperti dokter sampaikan, demam ataupun gelisah, anak itu cepat-cepat bawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau Hmm, puskesmas. Iya, itu. Ini itu aja Mas Hendy dari saya. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Sebenarnya ini Masih banyak. masih banyak yang harus Iya, kita Iya, bahas ya. tapi ini kita udah mau setengah 11 ini dok. Ya, waktu yang membatasi Yes. juga ya. Tapi mudah-mudahan nanti Kita bisa ngobrol bisa lagi untuk Iya. bersama Datang lagi ke Datang sini. lagi ke sini. Edukasi Kan. masyarakat Cilegon ya, Dok Cilegon ya. ya. Iya. Iya. Untuk Iya. kepentingan kita semua ya. Iya. Oke. Terima kasih Dokter Gajali ya dari Krakatau Medika ya. Terima kasih sudah mampir ke sini. Sama-sama. Terima kasih juga buat Bu Riris juga Makasih, sudah Mas mampir. Hendy. Makasih, Makasih, Mas. Mas. Ya Bu Neni juga terima kasih Iya. mampir ke sini. Jangan kapok ya. Semoga dengan obrolan kita pagi hari ini juga bisa mengedukasi juga buat masyarakat, terlebih buat ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sekarang khawatir terkait dengan obat sirup ataupun mungkin kalau misalkan sekarang juga emang kasusnya masih banyak sih, maksudnya cerita-ceritanya juga bukan hanya karena penyakit ginjal juga, COVID-nya masih jalan juga, kita juga masih tetap harus waspada selalu pastinya. Bukan hanya Kita tetap waspada. Iya. Bukan hanya buat anak-anak sih, tapi semualah ya, Semua, usia kita bukan- harus masih waspada. Bukan cuman ginjalnya aja. Kemarin kan sempat itu hepatitis Iya. yang muncul lagi yang ini. Jadi memang kita diuji ini benar-benar. Oke, dan semoga dengan Pneumonia itu ya, Dok? Apa? Pneumonia itu. Iya. Pneumonia. Pneumonia banyak sebenarnya Iya. ya, cuman ya biarlah kami yang menginvestigasi lebih lanjut Iya. untuk case-case-nya ya. terima kasih Oke. dok, sehat selalu, jaga kesehatan karena gimana pun juga kita ada di bagian nakes, berarti yang paling terdepan di untuk saat ini. Iya. Semoga semuanya selalu sehat, semoga semuanya juga Amin. masyarakatnya Amin. juga sehat lah ya, kita doakan Amin, juga amin, nih. amin. Ya, amin. Ya sudah, amin. terima kasih banyak. Nanti kita tunggu lagi untuk obrolan-obrolan kita bersama Dinas Kesehatan setiap hari Selasa ya, di setiap minggu, setiap seminggu sekali hari Selasa jadi jam 9. Ya sudah, kalau itu kita tutup dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto lagi Bu di sini Bu bareng-bareng sama Mas Hendy. Boleh. Jadinya belum